Baik, kita bahas masalah risk sekarang. Oke. Risk insya Allah sudah tahu ya, dia teridentify dan sudah direncanakan, bisa positif, bisa negatif. Ya, positif itu adalah opportunity, yang negatif itu adalah ancaman atau threat. Nah, risk positif dan negatif. Baik. Respon plan untuk positif dan negatif ini berbeda ya, respon plannya. Apa respon plannya Pak? Kita ngomong negatif dulu. Respon plan yang negatif itu void Pak. Oke, void. Kedua, kalau void nggak bisa dilakukan kita mitigate. Kalau mitigate nggak bisa juga kita transfer. Kalau nggak bisa ditransfer, kita apain? Kita accept. Oke, itu yang negatif. Kalau yang positif, yang pertama kali harus kita lakukan adalah exploit. Kita eksploitasi. Kalau nggak bisa dieksploit, kita enhance. Enhance. Kalau nggak bisa di-enhance, kita sharing. Nggak bisa di-sharing juga, ya udah terima aja. Accept. Itu nggak Avoid, kebalik yang itu apa? transfer sama Avoid, sharing, Mas. transfer nggak sharing, balik ya? Ntar. Sama, sama. Terima kasih. Nggak, saya ingat saya transfernya kalau plus tuh justru ditransfer. Oh ya, itu ya. Nggak tahu. Ini di kepala ya. Tahu bener apa nggak? Oh, benar. Transfer. Benar ini Pak. Yang negatif ditransfer. Nah, yang positif dibagi. Jadi Oh, yang kebaikan dibagi. positif. Ah, Dibagi sama. kebaikan. Nah, Tapi pada intinya sama kan, kita memberikan ini kan, kita kita transfer atau kita sharing risk itu sama sebenarnya kan. Benar nggak Pak? nah, betul. Secara definisinya sama Pak. Secara definisi ya. Antara sharing, ya, sharing dan transfer itu sama. Oke. Nah, saya jelaskan secara singkat nih Pak. Avoid, mitigate, transfer, exploit, enhance, sharing. Avoid intinya itu apa Pak? Ingat, risk itu adalah kata kuncinya P kali I Pak. Ada kemungkinan, ada dampak. Ada probability, ada dampak. Dampak ini dikerucuti dua hal. Dampak ini dikerucuti dua hal, yaitu cost atau time. Itu Pak ya. Dampak itu dikerucuti cost atau time. Kalau ngomong project risk, beda lagi kalau risk yang lain-lain Pak ya. Maksudnya enterprise risk atau insurance risk atau credit risk, ini lain lagi. Nah, ini kalau di project risk itu ini probability dikali impact. Impact dikerucutkan dampaknya kedua hal, biaya dan waktu. Biaya dan waktu. Maka untuk yang negatif, avoid itu apa? P-nya dihilangkan, I-nya dihilangkan, Pak. Dihilangkan, delete, Pak ya. Berarti apa? Nggak usah dikerjakan pekerjaan itu. Intinya gitu, Pak. Jika ingin menggali sedalam 2 meter, ada kemungkinan terjatuhnya timbunan. Ya. Nah, jatuhan timbunan itu berapa persen kemungkinannya? 20%. Impact-nya apa? Cost. Ya, karena cedera, orang dibiayai atau penggalian ulang. Cost dan time. Itu impact-nya. Agar tidak terjadi eh, jatuhan timbunan, maka jangan lakukan penggalian. Itu maksudnya avoid itu. Jangan lakukan penggalian. Agar apa? Probability-nya nggak ada, impact-nya juga nggak ada. Itu void. Menghilangkan probability dan impact. Artinya mendelete pekerjaan. Mitigate itu menghilangkan salah satu atau mengurangi salah satu. P-nya dikurangi or I-nya dikurangi, Pak. Kita cari cara bagaimana mengurangi kemungkinan itu terjadi. Kita cari cara bagaimana impact-nya itu bisa dikurangi. Itu mitigate. Ya. Kalau transfer, P dan I-nya
dikasih ke orang, Pak. Jangan kita yang nanggung. P dan I-nya dikasih ke orang dengan cara hire third party. Contoh keterlambatan material karena kita nggak pandai dalam memanage, kita hire forwarder ya, orang lain yang ngurusin itu. Kita nggak punya skill di pengerjaan electrical, kita hire subkontraktor yang pengalaman di mengerjakan electrical. Jadi resikonya kita share ke mereka. Jika nggak bisa di-share juga, di-accept. Oke. Accept. Ini saya nggak akan bahas lebih dalam, karena sebenarnya lebih dalam ini topiknya RMP. Ini insya Allah nggak masuk ya, Pak. Accept. Intinya resiko itu, baik positif atau negatif, kita accept. Kalau exploit, kebalikannya. Dari avoid, P dan I-nya ditingkatkan, Pak. Bagaimana caranya kemungkinan opportunity itu makin terjadi dan bagaimana caranya impact dari opportunity itu makin terjadi. Berarti lawan dari avoid. Cost-nya makin reduce, time-nya makin reduce. Kan gitu. Kalau avoid tadi kan cost-nya nambah, time-nya nambah. Kalau exploit itu probability-nya makin mungkin terjadi, I-nya makin saving untuk kita. Enhance, P-nya naik atau I-nya yang naik, Pak. Pilih salah satu. Cara bagaimana probability itu kemungkinan terjadi lebih besar dan atau bagaimana impact kemungkinan itu terjadi lebih besar dampaknya dari cost dan time. Kalau sharing sama, ya kita P dan I-nya kita share ke orang. Ya, kita share ke orang. Kalau nggak bisa juga kita accept. Oke, itu risk yang awal. Nah, ketika kita mitigate, ini kan risk, Pak. Risk. Muncullah risk baru. Itulah yang disebut dengan secondary risk. Oke, ketika kita buat risk, kemudian kita mitigate, ya, ternyata muncul risk baru, Pak. New risk. Nah, new risk. Inilah yang disebut dengan secondary risk, Pak. Bisa nggak Bapak Ibu bantu saya? Kemungkinannya gimana sih ini? Contohnya, risk, kemudian di mitigate, ternyata terjadi risk baru, Pak. Secondary risk. Ada yang bisa kasih contoh? Gimana Mas? Jadi ini ada risk. Nah, risk itu udah dimitigate. Ternyata ketika udah dimitigate muncul risk baru. Muncul risk baru. Oh, Nah, itulah disebut dengan secondary risk. Nah, bisa nggak Bapak Ibu atau Pak Gilang atau semuanya kasih saya contoh apapun nanti kita bahas. Ini apakah benar itu secondary aja risk yang atau tadi enggak? delivery Delivery. delivery Mhm. delay. Berarti menggunakan apa namanya tadi? Jasa apa namanya? Third party. Itu transfer ya? Provider. Itu transfer. Oke, kalau delay berarti pakai material pengganti misalkan. Nah, oke. Material yang Nah, material betul. yang Material mengganti. diinginkan delay. Berarti pakai material pengganti. Ya. Nah, tapi material pengganti kualitinya not same as the material yang diinginkan. Berarti kan ada secondary risk. Ah, Benar nggak? secondary risk. Benar. Benar. Itu secondary risk. Nah, sekarang apa yang membedakan dengan residual risk? Sebenarnya dia sama-sama new risk, tapi apa yang membedakan dengan residual? Baik, Residual. kita telah tadi ya yang pernyataan. Jadi new risk ini bisa berupa secondary, bisa berupa residual atau risk sisa. Jika risk tersebut harus dimitigate lagi, Pak, ya, ada mitigasinya, itu namanya secondary, Pak. Secondary risk. Kayak tadi cerita Pak Gilang, materialnya speknya besi. Kita ubah jadi plastik, kasarnya gitu ya. Material awalnya yang besi ini terlambat. Maka mitigate-nya apa? Ya udah ganti
probability keterlambatannya dengan cara mengganti besi dengan plastik. Ya, jadi probability-nya kecil karena plastik banyak ada di mana-mana gitu kan. Nah, plastik ini memunculkan risiko baru yaitu kualitasnya yang tidak sama dengan besi. Kualitas yang tidak sama ini adalah risk. Oke, risk juga. Pertanyaannya, kualitas yang tidak sama ini bisa dimitigate atau tidak? Kualitas yang sama bisa dimitigate atau tidak? Kualitas yang tidak sama Ah, dari besi ke Bisa, plastik. bisa juga kan? Ah, bisa. bisa dimitigate kan? Kan Hmm. problemnya muncul problem satu kan? Yang ini problemnya delay, yang ini problemnya quality kan? Hmm. Ya toh, Pak? Ya. Nah, Ya. pertanyaannya plastik ini yang mana risknya itu adalah quality bisa dimitigate atau tidak? Bisa. Bisa. Nah, oke. Pak Gilang, apa mitigasinya terkait quality? Quality. Tanya ke ke konsultan. Ada nggak Consultant. material? Ya. Hmm. Nah, oke. Simpelnya Pak ya. Ke expert. Simpelnya. Nah, simpelnya gini. Besi mungkin cukup satu kilo kita pakai. Plastik kita butuh 10 kilo. Artinya gitulah. Kita naikin volumenya agar kualitinya terjaga. Itu kan mitigate-nya kan, Pak? Iya. Betul kan? Kira-kira itulah Iya. itunya mungkin ya, Iya, kata iya. konsultan. Iya. Ya udah, Pak. Kalau besi 1 kilo cukup, kalau plastik harus 10 kilo gitu. Dia bilang. Artinya kita harus lebih beli banyak plastik. Nah, maka plastik ini tadi itu secondary risk, Pak. Karena bisa dimitigate. Bisa Oke. dimitigate. Oke, sekarang contoh residual risk. Nah, contoh residual risk ini dia tidak bisa dimitigate lagi. Nah, yang biasa saya gunakan seperti ini contoh. Saya naik motor. Kemudian resiko naik motor apa? Kecelakaan. Risiko naik motor adalah kecelakaan. Mengurangi dampak kecelakaan I-nya ya. Saya pakai baju apa namanya? Baju yang safety. Pakai sepatu boot atau sepatu yang aman, terus baju yang Pakai jaket helm. yang Helm. celana jeans. Nah, itu bentuk mitigasinya, betul Pak ya? Betul ya? Itu bentuk mitigasinya Pak ya? Nah, kemudian qadarullah atau ternyata terjadi kecelakaan saya Pak. Terjadi kecelakaan. Tapi alhamdulillah impact-nya nggak parah. Tapi muncul risk baru yaitu apa? Badan saya pegel-pegel Pak karena udah kecelakaan. Nah, impact itu tadi Pak, itulah disebut dengan residual risk Pak. Badan saya yang sakit itu nggak ada lagi mitigasinya apa, gitu. Itu kita terima aja lah gitu risknya itu. Badan sakit, kalaupun nanti terjadi kecelakaan ya, selesai dimitigate tadi, ternyata terjadi juga ya, dimitigate yang main risk tadi terjadi juga yaitu saya kecelakaan, badan saya sakit-sakit, itulah disebut dengan residual risk. Jadi risk sisa Pak, yang mana risk sisa itu sangat sulit dimitigate dan kecenderungannya adalah diterima. Ya, sangat sulit dimitigate, kecenderungannya adalah diterima. Cukup nangkap Pak perbedaannya? Yes, Mas. Will not mitigate and only accept Pak. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Itu Urut ya. Begel-begel. nah, jadi cukup diterima ya. Biasanya gitu. Saya biasa ngasih contoh residual risk tuh, risk sisa, yang mana nggak ada lagi nih cara mitigate-nya, tinggal terima aja, dah itu residual risk.
Iya, iya. Dan risk itu kemudian ke secondary dan nggak ada yang terteri Pak ya. Misal udah dimitigate, muncul lagi resiko risk baru, ada terteri, itu nggak ada biasanya sampai secondary aja Pak. Itu risk, secondary risk.